Selamat datang di Gereja Katolik Santo Yosef Parsuburan. Paroki Santo Yosef Parsuburan merupakan salah satu paroki yang berada di wilayah Keuskupan Agung Medan. Paroki yang saat ini dipimpin oleh Pastor Henry Simbolon beralamat di Kelurahan Parsuburan Tengah RT 4, Kecamatan Habisaran, Kabupaten Toba. Wilayahnya tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Habisaran, Kecamatan Nassau, dan Kecamatan Borbor. Paroki ini terdiri dari 26 stasi yang terbagi dalam 6 rayon dan 10 lingkungan di paroki. Berikut ini kami akan menjelaskan sejarah Gereja Katolik di Parsuburan dan segala perkembangannya. Menyemaikan iman kekatolikan di Parsuburan. Gereja Katolik berdiri di Parsuburan tidak lepas dari hubungan kekerabatan antara Parsuburan dengan Desa Lumban Pinasa. Awalnya, Raja Gompol Siagian berniat menjadi Katolik agar mereka keluar dari kepercayaan animisme atau sipele begu. Raja Gompol Siagian dari Lumban Pinasa bersama-sama dengan temannya berangkat ke Balige menemui misionaris Belanda. Pada waktu itu, pusat misi di Balige. Mereka sangat berharap paling tidak keluarga dan teman sejalan ke Balige segera disahkan menjadi Katolik. Pada tahun 1941, sudah ada 10 kakak yang ingin menjadi Katolik. Mereka beribadah di sebuah ruang kecil beratap ilalang. Diperkirakan mereka berkumpul pertama kali pada akhir Maret 1941. Pada Oktober 1942, masa internet Jepang berpengaruh di Parsuburan. Seluruh aktivitas keagamaan Katolik berhenti. Hal ini hampir terjadi di seluruh daerah misi. Memang, hal ini sudah diantisipasi di daerah Balige dengan adanya pembentukan Badan Pengurus Dewan Misi Darurat Katolik Daerah Tapanuli. Di Parsuburan, Gereja Katolik tutup, acara ibadat tidak berlangsung lagi. Oleh karena itu, sebagian umat memilih tetap Katolik dan sebagian lagi memilih pindah kembali ke Protestan. Setelah masa internet Jepang berakhir dan Indonesia merdeka, gubuk kecil yang mereka jadikan sebagai gereja di Huta Dolok berpindah ke pertengahan antara Huta Dolok dan Huta Toruan. Pada waktu itu, mereka sudah sering melakukan sermon atau pertemuan yang disertai dengan ibadat yang dilakukan di rumah Manongsong Pardosi. Dengan segala perjuangan para umat perdana di Parsuburan, akhirnya misionaris berencana datang dan tinggal di Parsuburan. Pada tahun 1952, Parsuburan disahkan oleh Keuskupan menjadi paroki pemekaran dari Balige. 1 tahun setelah disahkan menjadi paroki, para misionaris tinggal di Parsuburan. Pada waktu yang sama, umat berencana mendirikan gereja yang baru. Keinginan ini terjawab setelah kehadiran Pastor Rokus pada tahun 1953. Pastor tersebut langsung berkoordinasi dengan umat di sekitar Parsuburan dan mendapatkan tanah dari Hampung Manuel Pardosi dan Jorong Pardosi sebagai tempat bangunan klinik, gereja, dan sekolah. Gereja baru dibangun di samping SD Pius yang sekarang. Sekaitan dengan misi awal, Pastor Rokus memperkenalkan dunia medis kepada masyarakat di Parsuburan. Tentu, masyarakat di Parsuburan menyambut kedatangan Pastor Parubat ini dengan senang hati. Dia tidak hanya tinggal di pastoran, malah lebih sering berkunjung ke rumah masyarakat. Inilah salah satu rutinitas Pastor Rokus. Tidak bisa dipungkiri, umat di Parsuburan semakin bertambah setelah kedatangan misionaris. Selama 5 tahun, Pastor Rokus memberi diri secara utuh. Kehadiran misionaris ini menjadi tanda bahwa permohonan umat di Parsuburan telah ditepati oleh Katolik dan pertanda bahwa umat Katolik sangat terbuka dengan pemahaman dan budaya baru. Sejak tahun 1959 hingga tahun 1963, Pastor Arterius tinggal menetap di Parsuburan. Setelah bermisi selama 4 tahun, beliau cuti ke Belanda. Pada tahun 1965, Pastor Hammers tiba di Parsuburan. Setelahnya, Suster KSSY resmi membuka rumah. Hal ini tentu membuat misi semakin mudah menyebar. Mayoritas stasi hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Oleh karena itu, Pastor Hammers sering menghabiskan perjalanan selama 1 hari agar sampai ke stasi. Telah ada puluhan pastor kapusin yang membantu pelayanan di paroki ini. Estafet pengembalaan beralih ke imam diosesan. Pada bulan Februari 2010, paroki Parsuburan mendapat rahmat baru. Paroki tersebut akan digembalakan oleh 2 orang imam diosesan,
yakni Pastor Anggia dan Pastor Wirman. Mereka tinggal di pastoran yang sudah lama menjadi tempat tinggal para pastor. Berselang beberapa bulan, tepatnya pada Rabu 15 September 2010, pastoran dan kantor paroki terbakar. 2 hari kemudian, Dewan Paroki Persuburan mengadakan rapat mendadak dan membentuk panitia pembangunan pastoran yang baru. Maka sejak tahun 2010, pastor paroki bersinergi dengan Dewan Paroki mencanangkan triple pembangunan, membangun pastoran, aula paroki, dan kantor paroki. Dengan segala usaha, para pengurus gereja menggalakkan gotong royong dan pengumpulan dana untuk triple pembangunan ini. Akhirnya, pastoran, aula paroki, dan kantor paroki rampung pada tahun 2015. Dalam pembangunan gereja, sejak 2015, Pastor Bernard terus menggalakkan gotong royong guna mencapai Katolik cemerlang. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah kerjasama antara paroki dengan pemerintah. Pastor paroki juga aktif mencari dana untuk pembangunan gereja. Selain pengumpulan dana, umat di paroki Persuburan pun ikut bergotong royong agar pembangunan gereja bisa berjalan dengan lancar. Selain pembangunan gereja secara fisik, pembangunan iman pun tetap dilakukan dengan adanya penyediaan ruang bagi pembinaan iman. Misalnya, kursus persiapan perkawinan yang selama ini diadakan di Bali G, kini paroki Persuburan telah mengadakan kursus bagi pasangan-pasangan yang hendak menikah. Kadang, pastor paroki juga meminta komisi-komisi dari keuskupan atau tenaga profesional lainnya memberi materi dalam diskusi pengembangan iman. Pembangunan fisik gereja memang penting, namun gereja yang sebenarnya adalah umat sendiri. Inilah yang menjadi kesadaran pastor paroki, maka segala usaha memperkenalkan Kristus kepada umat tetap dijalankan. Jenis kerasulan di paroki Persuburan. Karya kerasulan KSSY di Persuburan: asrama putra dan putri, sekolah, dan klinik. SD Santo Pius ke-10. Misi KSSY di Persuburan mulai pada 1 Juni 1955. KSSY pun mengutus 4 orang suster untuk memulai misi. Pada 19 September 1955, Monsignor Van Holt memberkati rumah suster yang berada di RT 4. Melalui koordinasi dengan Pastor Rasens, para suster memulai karya dalam pendidikan dengan pendirian SMP Kusuma Bangsa. Berselang beberapa tahun, sekolah ini ditutup. Pada tahun 1961, bangunan SMP Kusuma Bangsa diganti menjadi SD Santo Pius Persuburan. Tepatnya pada tahun 2018, SD Santo Pius direnovasi menjadi gedung permanen 2 lantai, SMP Kartini dan asrama putra putri. KSSY di Persuburan mendirikan Sekolah Keterampilan Putri atau SKP pada tahun 1959. Ternyata sekolah ini tidak bertahan lama karena minat para gadis di Persuburan semakin berkurang. Dengan demikian, pada 17 September 1975, SKP ditutup dan dialihkan dengan SMP Cahaya Persuburan. Pada tahun 1976, nama SMP Cahaya beralih menjadi SMP Kartini. Hingga kini, sekolah tersebut tetap beroperasi. Pendirian asrama perlu karena banyaknya anak-anak yang berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, pendirian asrama ini bertujuan menampung para siswa-siswi yang sekolah di SMP Kartini yang jarak rumahnya jauh dari sekolah. Klinik. Pastor Rokus menggagasi adanya pelayanan kesehatan di Persuburan. Banyak masyarakat di Persuburan tertarik menjadi Katolik karena ketersediaan pelayanan kesehatan. Pastor Rokus tentu kesulitan bila dia sendiri menangani bidang kesehatan. Beliau dikenal sebagai pastor parubat. Beliau pun dibantu oleh Suster Lukasiana. Pada tahun 1956, secara resmi klinik Pratama Santa Maria Persuburan dibuka. Hingga saat ini, klinik ini tetap berbenah diri seraya melanjutkan misi kekatolikan secara khusus pada bidang kesehatan. Credit Union atau CU Paroki. Kehadiran Pastor Asterius Van Rem kedua kalinya pada tahun 1970 membawa perubahan terhadap umat di paroki Persuburan. Setelah cuti dari Belanda, Pastor Asterius Van Rem mendirikan Credit Union dengan nama CU Sinar Hambisaran. Perombakan sistem CU pada masa Pastor Marcelinus Manalu memberikan pengaruh besar. CU yang sempat mengalami kemandekan karena secara administratif masih memprihatinkan dapat diubah menjadi lebih baik berkat sistem yang lebih jelas. Pada tahun 2010,
nama Sinar Habisaran beralih menjadi CU Grazia. Hingga kini, CU tersebut semakin berkembang dan umat bisa terbantu dalam masalah keuangan. Punguan ama, salah satu bentuk kepedulian umat di Parsoburan terhadap gereja adalah membentuk punguan ama. Punguan ama bukan sebatas latihan kor, namun di dalamnya mereka mengikut sertakan acara ibadat. Awal berdiri punguan ama digagas oleh beberapa kaum bapak sekitar tahun 1969. Perjalanan panjang ini kiranya memberikan edukasi bagi kaum bapak di masa sekarang. Punguan Ina. Punguan Ina terbentuk sebelum tahun 1968. Punguan Ina semakin hari semakin berkembang. Kini, Punguan Ina sudah terbentuk menjadi beberapa kelompok, yakni Punguan Ina Santa Ana, Punguan Ina Santa Elizabeth, dan beberapa kelompok lainnya. Orang muda Katolik menurut penuturan Mangadar Pardosi bahwa setelah misionaris datang ke Parsoburan, Pastor Rokus Resens memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan kaum muda. Pada masa itu, OMK sudah terbentuk dengan nama Pemuda Katolik Santa Maria. Galumbang Pardosi berkisah, kaum muda di masa itu tidak jauh berbeda dengan masa kini. Mereka telah memulai aneka kegiatan, misalnya dengan bernyanyi, berkumpul bersama, dan pergi bersama pastor ke stasi-stasi. Miss Dinar. Kelompok Miss Dinar pada tahun 1952, masa Pastor Rokus Resens, sudah ada. Pada waktu itu, mereka sudah menemani pastor ke stasi. Miss Dinar ditemani secara serius oleh suster dan pastor dalam pendidikan karakter. Suster KSSY sebagai penanggung jawab para Miss Dinar selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi perkembangan kepribadian Miss Dinar. Salah satu harapan dalam pembinaan para Miss Dinar adalah agar kelak di kemudian hari mereka tertarik menjadi bagian dari pelayan altar sebagai frater, suster, pastor, dan bruder. Taman seminari. Pola pembinaan karakter harus digalakkan sedini mungkin. Salah satu jalan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan adalah melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD. Taman seminari didirikan guna menanamkan nilai-nilai kekatolikan agar kelak mereka menjadi manusia tangguh, berdedikasi, dan militan. Hingga saat ini, Taman Seminari masih dibina langsung oleh paroki dan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Proses pendidikan ini berlangsung di gereja lama dan sebelumnya di sekitar aula paroki. Taman Seminari ini berada di dua tempat, di Parsoburan dengan jumlah murid 33 orang dan di Lubarau dengan jumlah murid 31 orang. Pastor dan suster atau biarawan-biarawati yang berasal dari paroki ini pun sudah banyak. Mereka berasal dari berbagai stasi. Sekilas pandang sejarah pendirian stasi-stasi berdasarkan rayon. Rayon Matio, Stasi Santa Ana, tahun Maris. Gereja stasi ini berdiri pada tahun 1950. Awalnya, jumlah orang yang berdomisili di desa ini belum banyak, sehingga jumlah umat Katolik pun kurang lebih 15 kakak. Tak bisa dipungkiri, pertambahan umat berjalan seiring bertambahnya usia misi di Stasi Santa Ana tahun Marisi, Stasi Santa Clara Matio. Pergeseran lahan perusahaan merambah hingga ke daerah Sibosur. Setidaknya 30 kakak diantaranya memilih menjadi Katolik. Dengan melihat jumlah ini, para karyawan-karyawati sepakat mendirikan gereja. Pada waktu itu, perusahaan mendirikan gereja ekumeni sebagai tempat ibadat bagi orang Kristen. Umat Katolik juga beribadat di sana. Dengan adanya koordinasi dengan parokus di Parsoburan, umat di Stasi Matio membangun gereja sederhana dan rampung sebelum acara Natal tahun 2012.
Stasi Santo Gabriel Lumban Ruhap. Pada tahun 1950, kekatolikan sudah dikenal di desa Lumban Ruhap. Umat yang baru saja mengenal kekatolikan membentuk sebuah kelompok dan beribadat di rumah. Awalnya mereka sudah terkumpul sebanyak 15 kakak. Setelah berkumpul selama 2 tahun, mereka berhasil mendirikan gereja darurat. Pembangunan gereja secara fisik masih terus berlangsung. Pada tahun 1988, gereja direnovasi dengan dinding semi permanen. Pembenahan tersebut dilanjutkan hingga pada tahun 2016. Gereja sudah permanen. Rayon Batu Manumpak, Stasi Santo Pius X Paronggangan. Iman Katolik masuk ke desa Paronggangan pada tahun 1950 dengan jumlah umat 12 kakak. Demi terjaminnya pengajaran iman, Julianus Silain siap melayani umat sebagai pelanggar. Pada tahun 1951, gereja pertama telah dibangun dengan atap lalang. Gereja baru pun dibangun karena jumlah umat bertambah. Gereja baru selesai dibangun dan diberkati pada 15 April 2018. Stasi Santa Tresia Pandumaan. Tepat pada tahun 1958, Gereja Santa Tresia Pandumaan dibangun dengan beratap seng, berdinding papan dan berlantai tanah. Pada tahun 1998, atas koordinasi parokus dan umat, atap gereja direnovasi dilakukan dan sekaligus mendirikan menara gereja. Pada tahun 2015, gereja permanen dibangun tepat di samping bangunan gereja lama. Stasi Santo Petrus Batu Manumpak. Gustaf Barimbing memperkenalkan kekatolikan di desa ini. Mereka segera membentuk kelompok kecil dan memulai pengajaran pada tahun 1929. Inilah yang menjadi sejarah baru bagi masyarakat di Batu Manumpak. Semangat kekatolikan membara di desa tersebut lewat kehadiran seorang katekis. Semangat itu sempat redup karena sang katekis harus pindah. Pada tahun 1932, semangat itu kembali bernyala dengan hadirnya Ceobrak Sipahutar. Dengan segala pengajaran dan kesaksian hidup, pengurus dan umat, masyarakat di Batu Manumpak semakin mengenal kekatolikan. Stasi Santo Agustinus Nassau. Stasi ini berdiri pada tahun 1995 setelah adanya umat berkumpul. Sebelumnya, umat Katolik di Nassau mengikuti ibadat dan misa di Stasi Batu Manumpak. Awalnya ibadat diadakan di rumah umat. Setelah gereja ini berdiri pada tahun 1995, gereja baru bisa direnovasi pada 31 Mei 2015. Rayon Lumban Lintong, Stasi Santa Maria Lumban Lintong. Pada tahun 1900, gereja Stasi Santa Maria Lumban Lintong didirikan oleh Pastor Hubertus Tamba. Gereja ini berada di desa Lumban Lintong dengan area tanah 40 kali 50 meter. Stasi Santo Bartolomeus Sibutuan. Gereja Katolik di Sibutuan berawal dari keluarnya sejumlah umat Protestan dari kawanannya berjumlah 28 kakak. Komunitas Katolik terbentuk di stasi ini pada tahun 1995. Keteguhan hati umat tetap lestari walau mereka beribadat di rumah selama 3 tahun. Gereja baru yang sudah permanen baru diresmikan pada 6 Mei 2018 oleh Pastor Carolus Sembiring. Stasi Santo Benedictus Pararungan. Pada tahun 1974, daerah ini mulai disentuh misi Katolik. Seluruh umat berasal dari agama Permalim. Mereka beribadat di rumah umat selama 4 tahun. Penantian sepanjang 4 tahun pun berbuah manis. Gereja didirikan dan diresmikan setelah adanya pembangunan gereja oleh Pastor Bernardus Sijabat. Umat semakin bersemangat menjalani hari-hari hidupnya. Stasi Santo Thomas Sijumba. Pada tahun 1952, stasi ini sudah mendapat siraman rohani dari misionaris, sehingga stasi ini didirikan oleh misionaris Belanda. Sejauh penuturan umat, kehadiran para misionaris di tanah Batak langsung diterima hangat oleh umat di stasi ini. Pada awal berdiri, umat di stasi ini berjumlah 11 kakak. Gereja baru diberkati pada Juni 2020. Stasi Santo Yosef Tornaganjang. Stasi Santo Yosef Tornaganjang berdiri pada 7 Agustus 1953. Pada awalnya, stasi ini berdiri dengan jumlah umat 20 kakak. Dalam perjalanan sejarah,
Gereja tersebut sudah berpindah sebanyak 3 kali. Gereja yang baru ini diberkati pada 28 April 2019. Rayon Paridian, Stasi Santo Filipus Janji. Gereja Katolik Stasi Santo Filipus Janji berdiri pada tahun 1952 dengan jumlah umat sebanyak 16 kakak yang terhimpun dari 2 lingkungan. Dengan segala usaha, umat berhasil mendirikan gereja baru di tengah kampung Labu Dardap pada tahun 1972. Pada tahun 1980, gereja pun direnovasi. Pertambahan jumlah umat Stasi Labu Dardap juga terjadi pada tahun 2000 dan sesudahnya. Warga kampung Janji yang beragama Kristen Protestan pindah agama menjadi Katolik. Hal ini membuat stasi ini menjadi 4 lingkungan. Stasi Santo Franciscus Laverna. Dengan adanya edukasi dari pihak paroki serta pengawasan dari para pastor yang bertugas di Baligi Persuburan, maka pada 11 Februari 2007 mereka diterima secara resmi dan menjadi anggota Gereja Katolik. Pada 28 November 2007, umat bersama Pastor Angelo Purba mengadakan peletakan batu pertama gereja tersebut. Mereka mulai menggunakan bangunan gereja pada 30 Maret 2008. Pastor Bernardus Sijabat memenuhi permohonan mereka mendirikan gereja permanen dan diberkati pada 19 Mei 2019. Stasi Santo Yohanes Pembaptis Napajoreng. Stasi Santo Yohanes Napajoreng berdiri pada tahun 1971. Sebagai gereja awal, bangunan fisik gereja masih sederhana, berdinding papan dan ukuran kecil. Kerja keras para pengurus dan umat beriman membuahkan perubahan. Gereja ini diresmikan oleh Pastor Bernardus Sijabat. Stasi Santo Paulus Lumban Pinasa. Pendirian gereja di daerah ini telah mendapat restu dari misionaris gereja Katolik setelah beberapa orang dari Lumban Pinasa yang dipimpin oleh Raja Gumpul Siagian menghadap misionaris dari Belanda di Baligi. Renovasi yang terjadi pada tahun 2001 menjadi pendorong umat agar semakin bersemangat. Dengan kembali membangun gereja, daya tampungnya pun semakin banyak. Stasi Santo Stefanus Paridian. Gereja di stasi ini berawal dari perkumpulan sejumlah umat dan beribadat di rumah umat. Karena umat yang semakin bertambah dan kondisi gereja yang kurang memadai, maka gereja yang baru perlu dibangun. Sekarang gereja yang baru sedang dalam tahap pembangunan. Rayon Sijukat, Stasi Santo Karolus Sijukat. Gereja Katolik Stasi Santo Karolus Sijukat berdiri pada tahun 1958. Setelah berdiri selama 32 tahun, umat di stasi ini tutup tepat pada tahun 1990. Alasannya tidak bisa dipastikan. Gereja yang sudah sempat tertidur kembali bangun pada tahun 1994. Opu Mangara Pasaribu dan beberapa orang lainnya menggagas berdirinya kembali kekatolikan di Dusun Sijukat. Setelah berkumpul beberapa orang, mereka melaksanakan ibadat pertama kalinya pada 6 November 1994. Pada tahun 2015, Ketua Dewan Stasi Cinto Pasaribu mengusulkan kembali kepada pastor paroki berkaitan dengan rehab gereja menjadi permanen. Pada tanggal 20 Oktober 2015, pembangunan kembali dilanjutkan dan diresmikan pada 22 November 2015. Stasi Santa Marta Sibaning. Masyarakat desa Sibaning mayoritas Muslim dan Kristen Protestan. Ternyata, diam-diam mereka membuka mata pada kebaikan yang selalu dipancarkan para pastor yang bertugas di sana. Dengan penuh keyakinan, mereka sepakat masuk dalam lingkungan gereja dan bersedia menjadi Katolik. Mereka mendapat pengajaran seputar pengetahuan iman kekatolikan. Dengan semangat kesederhanaan, mereka beribadat di rumah umat selama 2 tahun. Pastor Bernardus Sijabat merenovasi bangunan fisik gereja menjadi permanen yang diresmikan pada 25 November 2018. Stasi Santo Paulus Sipange. Pada tahun 1996, Gereja Katolik berdiri di Sipange. Awalnya di daerah tersebut telah berdiri gereja Protestan. Karena masalah internal umat Protestan terjadi, sebagian dari mereka ingin keluar dari kumpulan. Masalah yang terjadi punya kaitan dengan adat istiadat di daerah tersebut. Setidaknya telah ada sekitar 18 kakak
yang berkumpul dan ingin membentuk satu kumpulan. Mereka belajar bersama mulai dari membuat tanda salib, doa-doa Katolik, dan lagu Katolik. Mereka beribadat pertama sekali pada Juni 1996. Pada akhir tahun 1996, berdirilah gereja yang sederhana tapi kokoh di Sipange yang diresmikan oleh Pastor Hubertus Tinambunan. Gereja dibangun kembali menjadi permanen dan diresmikan pada 7 Mei 2017 oleh Pastor Gregorius Harapan. Stasi Santa Maria Simanalese. Gagasan pendirian gereja Katolik di desa tersebut berasal dari umat HKBP. Kasiaman Hutapea menyerahkan rumahnya yang sudah kosong menjadi tempat ibadat. Pada tanggal 29 Desember 1996, Gereja Katolik Santa Maria Simanalese diresmikan oleh Pastor Marcelinus Manalo. Melihat letak gereja yang kurang strategis yang berada di belakang sekolah SD Simanalese, maka pengurus gereja bersama umat mencari tempat yang lebih strategis. Dengan berbagai usaha, pada tahun 2010 pembangunan gereja selesai dan diresmikan oleh Uskup Anicetus B. Sinaka. Stasi Santa Maria Sitarak. Awalnya, umat Katolik ada di daerah ini oleh adanya gagasan dari Barisan Pasaribu, Maradat Sipahutar, dan Lisman Pangaribuan. Setelah gagasan diterima, umat berkumpul sembari mengadakan ibadat pertama di Rumah Lancang Silain pada 4 April 1995. Berkaitan dengan berdirinya gereja pada tahun 1997, umat yang sudah mufakat menjadi satu dalam keanggotaan gereja berencana mendirikan gereja. Bangunan gereja direhab pada tahun 2007 dan diresmikan pada 8 April 2018. Rayon Lumbandrau, Stasi Santa Maria Lumbandrau. Kehadiran misionaris di perseburan pada tahun 1952 membuat masyarakat di Lumbandrau membuka hati pada kekatolikan. Awal stasi ini dimulai dengan berkumpulnya 40 kakak sebagai umat pertama. Dengan penuh semangat dan cinta pada Kristus, umat berhasil mendirikan gereja sederhana sebagai tempat ibadat. Berkat perjuangan para ketua Dewan Stasi, gereja ini masih berdiri bugar dan teguh. Bahkan stasi ini berkembang menjadi beberapa stasi, yakni Stasi Borbor dan Stasi Aihulok pada tahun 2017. Stasi Santo Vincentius Ambatan Labuhole. Pada tahun 1982, ketertarikan masyarakat Labuhole terhadap iman kekatolikan mulai bertumbuh dan membentuk suatu kelompok yang berkumpul di rumah Sokin Pardosi. Karena ketangguhan iman mereka, akhirnya gereja sederhana selesai dibangun. Renovasi gereja dilangsungkan pada tahun 2018 dan telah diresmikan pada tahun 2019. Stasi Santo Bernardinus Realino Aihulok. Tepat pada 2 Juli 2017, Stasi Santo Bernardus Realino Aihulok berdiri setelah adanya pemekaran Stasi Santa Maria Lumbandrau. Umat beribadat di rumah Franz Lubis. Ibadat di rumah umat mereka selenggarakan selama 6 bulan. Dengan segala kerja keras seluruh umat dan parokus, gereja yang baru didirikan di atas tanah yang dihibahkan Jameson Lewis, sekaligus ketua Dewan Stasi yang pertama, Stasi Santo Petrus Borbor. Sejak lama, umat di desa Borbor masih bergabung dengan Stasi Lumbandrau. Jarak tempuh dari Borbor ke Lumbandrau terlalu jauh. Alasan lain, Borbor telah menjadi satu kecamatan yang dulunya bagian dari Kecamatan Habinsaran. Dengan beragam alasan tersebut, maka pada tahun 2015, Stasi Santo Petrus Borbor didirikan. Setelah pembangunan gereja rampung, pemberkatannya berlangsung pada 13 Desember 2015 oleh Pastor Bernardus Sijabat. Di Paroki Santo Yosep Parsuburan terdapat 984 kakak dengan jumlah jiwa 3.936 sesuai dengan data Biduk tahun 2020. Mari bersama maju dengan